Selanjutnya pembahasan tentang perbuatan-perbuatan yang haram bagi orang junub. Kalau haid itu tertentu bagi orang perempuan, tapi kalau junub bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Tsumma stadrada, kemudian memulai al-musannifu, siapa ke musannif, li dzikri ma, terhadap menjelaskan sesuatu, hakkuhu, yang adapun seharusnya ma, ayyudhkara, ialah disebutkan apa ma, fima, di dalam sesuatu, sabaqo, yang telah lalu, apa ma itu, ma sabaqo, fi fasli mujibil ghusli, pada fasal tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Katanya Syekh Ibnu Qasim, seharusnya fasal ini, pembahasan tentang wa yahrumu alal junubi, ini tidak dijelaskan di sini, akan tetapi dijelaskan di depan, di pembahasan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, katanya beliau. Ya, ini katanya beliau mengomentari kitabnya karya Syekh Ahmad bin Husain. Tapi kalau menurut saya juga mau berkomentar juga. Nah, saya mau mensyarahi juga. Kenapa yang dikomentari beliau hanyalah wa yahrumu alal junubi khamsatu asya'a, padahal yang mewajibkan mandi kan bukan cuma junub, tapi haid, nifas, itu adalah hal-hal yang mewajibkan mandi juga. Seharusnya kalau beliau mau berkomentar, jangan cuma komentari pada teks wa yahrumu alal junubi, akan tetapi komentari juga yang di atasnya, yaitu wa yahrumu bil haidi. Jangan seharusnya bukan cuma ini di atas, juga pembahasannya bukan di sini, tapi taruh juga di depan, di pembahasan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Karena haid itu juga termasuk ke dalam pembahasan mandi. Terus di bawah seharusnya dikomentari juga. Yang selanjutnya wa yahrumu alal muhdisi, itu haram, yang hal-hal yang haram bagi orang yang hadas, itu seharusnya tidak dicantumkan di sini, akan tetapi dicantumkan di depan pada pembahasan tentang batal-batalnya wudu. Ketika orang batal wudu, itu haram melakukan ini. Seharusnya pembahasan ini ditaruh di depan juga. Itu kalau kita mau main komentar-komentaran. Ini ada alasan tersendiri kenapa beliau itu menyebutkan di sini. Kalau saya menangkapnya, setelah di depan dijelaskan tentang penjelasan tentang tentang bersuci, kemudian dijelaskan tentang cara mandi, dijelaskan cara wudu, kemudian ketika itu selesai semuanya, bagaimana kalau orang yang tidak mempunyai, dalam artian dia itu junub, atau dalam artian dia itu tidak punya hadas kecil, dalam artian dia hadas kecil ataupun hadas besar, maka ada hal-hal yang diharamkan. Biar itu pembahasannya utuh, tidak tak cerkalacer, tidak di depan di belakang, langsung utuh satu pembahasan, maka dicantumkan di akhir. Kenapa? Karena setelah ini pembahasannya adalah kitab buah kami sholat. Kitab buah kami sholat diharapkan pembahasan tentang tohara itu sudah selesai semuanya. Itu kalau saya menangkapnya seperti itu. Ya kan bisa-bisa saja yang namanya orang berkomentar, orang memberi syarah kan tergantung dari yang memberi syarah. Cuma sayang syarahnya yang tadi itu bukan berbahasa Arab. Seandainya berbahasa Arab, tadi kan komentarnya bahasa Indonesia, kalau komentarnya bahasa Arab sudah jadi kitab juga itu. Lanjut dulu. Faqala, lalu berkata siapa ke musannif,
si Abu Suja, wa yahrumu dan haram alal junubi bagi orang yang junub khamsatu asya'a apa 5 hal. Ahaduha adapun salah satu dari yang 5 as-salatu ialah salat fardhon hale salat fardu au naflan atau salat sunnah. Sama ini dengan di atas. Wasani adapun yang kedua qiraatul Qur'ani ialah membaca Al-Qur'an, sama juga. Ghairu mansuhin Al-Qur'an ghairu mansuhit tilawati selain yang dihapus bacaannya. Di dalam Al-Qur'an itu kan ada istilahnya nasih mansuh, ada Al-Qur'an yang dihapus atau yang dimansuh bacaannya saja tapi tetap hukumnya, ada yang dimansuh itu hukumnya saja tapi bacaannya tetap ada. Itu nanti pembahasan di usul fikih. Yang dihapus itu ayatan ialah ayatan ialah satu ayat, karena ada apa mansuhut tilawah, sesuatu yang dihapus tilawahnya itu harfan atau satu huruf saja. Siron dibacanya itu siron ialah dalam keadaan lirih lirih au jahran atau nyaring. Baik membaca Al-Qur'an dalam keadaan lirih atau dalam keadaan nyaring tetap sama-sama tidak boleh. Wa kharaja dan keluar bil Qur'ani dengan redaksi Al-Qur'an at-Tauratu apa kitab Taurat wal Injilu dan kitab Injil. Kalau membaca kitab Taurat dan kitab Injil walaupun tidak punya, walaupun junub itu boleh-boleh saja. Apakah boleh Ustaz membaca kitab Taurat dan kitab Injil? Ya boleh-boleh saja. Wong cuma dibaca kan. Wong ini adalah sama-sama kitab yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya. Hanya bedanya kalau Taurat dan Injil itu kepada umat yang sebelum Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran itu adalah kepada umat Nabi Muhammad dan sampai nanti hattal kiamah. Jadi umatnya Nabi Muhammad dan terus sampai hatta yaumil kiamah, karena tidak ada Nabi lagi, maka tidak boleh berpatokan atau tidak boleh berpedoman kepada kitab Injil dan kitab Taurat. Karena di dalam Al-Quran itu sudah sangat lengkap sekali. Amma adzkarul Qur'ani adapun berzikir Al-Qur'an, zikir Al-Qur'an ini pastinya bagi orang yang hafal Al-Qur'an. Fatahillu maka ialah alal apa zikir Al-Qur'an, la biqasdi Qur'anin tidak dengan tujuan membaca Al-Qur'an. Ini bagi orang tahfidz. Kalau bukan cuma tahfidz sebenarnya, kita itu boleh membaca Al-Qur'an tapi jangan diniatkan membaca Al-Qur'an, niatkan zikiran Al-Qur'an. Bagi orang yang junub ini ya, niat zikir Al-Qur'an. Ya tentunya tidak sedang buka Al-Qur'annya. Kalau gini kan bukan zikiran. Kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah itu kan bukan zikir itu. Namanya zikir itu ya ingat saja. Kita tidak sedang membaca, ingat Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asal tidak diniati membaca Al-Qur'an walaupun kita sedang junub, itu boleh-boleh saja. Tidak apa-apa itu. Seperti juga orang santri yang ada di tahfidz. Mereka kan dituntut juga untuk terus murojaah, untuk mengingat-ingat hafalan Al-Qur'annya. Bagaimana? Saya tidak niat sedang membaca Al-Qur'an, tapi saya niat zikir Al-Qur'an. Nah, itu saja, boleh. Wassalitsu adapun yang ketiga, massul mushafi ialah menyentuh Al-Qur'an. Wahamluhu dan juga membawa Al-Qur'an. Wahamluhu dan membawa mushaf.
membawa mushaf ini min babi aula, dari bab lebih-lebih. Artinya apa? Menyentuh mushaf itu haram, apalagi membawanya. Nah, itu kan lebih lagi. Menyentuh saja disentuh gini haram, apalagi dibawa, itu kan jelas haram. Lah tambah haram itu maksudnya. Itulah yang dimaksud dengan redaksi min babi aula, lebih-lebih itu. Menyentuhnya saja haram, apalagi membawanya ya haram juga itu. Sama dengan kita wala taqrabuz zina, jangan haram hukumnya mendekati zina. Kalau zina kan tidak mendekati, ya apalagi kan seperti itu. Apalagi zina, kan redaksinya di dalam Al-Qur'an itu jangan mendekati, Ustaz. Kalau kita melakukan kan tidak mendekati, tapi melakukan zina itu kan tidak mendekati, berarti boleh. Nah, ini berarti orang tidak belajar usul fikih. Makanya belajar usul fikih, jangan cuma belajar fikihnya saja, jangan cuma belajar di kaidah bahasanya saja, nahwu sharafnya. Kalau belajar nahwu sharaf kan seperti itu. Larangannya secara tekstualis, teksnya adalah tidak boleh mendekati zina. Sedangkan berzina kan tidak ada, Ustaz. Nah, itu. Ini seperti ini, hadza min babi aula, itu lebih-lebih. Contohnya juga di dalam Al-Qur'an, wala taqul lahuma uffin. Kalian itu jangan sampai mengatakan ya, itu ke orang tuanya, itu tidak boleh. Sampainya siah, kalian tuang kok tahu apa. Nah, bahasa itu tidak boleh. Wala taqul lahuma uffin, tidak boleh itu. Apalagi orang tuanya sampai tantu sama mana, orang tuanya sampai epokol, orang tuanya sampai jungga aki, orang tuanya sampai pasohi kasomur, sombongnya naudzubillahi min dzalik. Itu kan tidak masuk, Ustaz. Di dalam Al-Qur'an itu kan tidak ada. Wala mukol wala yadrib lahuma, tidak ada kan? Jangan wala tadrib lahuma, engkau jangan sampai memukul orang tua, tidak ada di situ. Tapi jangan sampai mengatakan, berarti kalau memukul boleh. Nah, ini berarti tidak belajar usul fikih ini. Makanya jangan cuma belajar lah mondok dapat 2 tahun berhenti, mondok dapat 1 tahun setengah berhenti, mondok dapat setengah bulan berhenti. Aduh, ya dapat apa itu? Ya dapat tahu apa? Tahu kalau di pondok itu adalah tempat mencari ilmu, walaupun dia tidak terlalu dalam mencari ilmu. Nah, itu nanti sambil lalu belajar usul fikih. Wa rabi'u, adapun yang keempat, at-tawafu ialah tawaf fardhan au naflan, sama baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Wal khamisu, adapun yang kelima, al-lubthu ialah diam fil masjidi, di masjid. Diam di masjid itu li junubin, bagi orang junub, muslimin yang muslim. Illa li daruratin. Jadi teman-teman kalau junub jangan tinggal di masjid ya. Keluar. Saya takut ubudiyah, Ustaz. Nanti kalau saya keluar junub di masjid karena tertidur mimpi asik. Nah, Jumatan, karena Jumatan itu terlalu awal nyampainya ke masjid. Akhirnya karena terlalu awal, pas kalian tidur di masjid atau tertidur di masjid, kemudian pas mimpi enak, mimpi asik, sampailah kalian di situ junub. Bagaimana tiba-tiba sudah qomat? Kalian sudah qomat di situ. Nah, kalian berpikir kalau saya keluar, saya akan ketahuan keamanan, dihukum nanti. Ya sudahlah, sholat saja. Nah, tinggal pilih kalian mau dihukum keamanan atau mau dihukum Tuhan. Tinggal pilih. Kalau dihukum keamanan paling suruh baca Al-Quran, selesai. Tapi kalau dihukum Tuhan tidak mungkin disuruh baca Al-Quran. Lebih baik bagaimana? Ya lebih baik pulang dulu, balik lagi. Kenapa kamu kok balik lagi? Tidak boleh, sudah masuk.
saya tadi tidur di masjid pas mimpi ini keluar mani. Nah, gimana? Ya sudah katanya keamanannya, sudah boleh balik, udah sholat aja. Ya keamanannya minta suruh pengaji dia. Nah, keamanannya kibar, ayo kamu sholat ngaji dulu yuk. Itu keamanan. Yang harus tahu itu bukan cuma yang ada di sini, semuanya harus tahu. Keamanan, semuanya bukan cuma keamanan. Yang di mana saja harus tahu. Jadi kalau ada santri yang seperti itu, seharusnya juga mendukung. Oh, ya sudah, silahkan sana mandi dulu. Harusnya seperti itu. Jangan pas, tidak boleh, sudah meskipun kamu junub biar sudah, tidak usah sholat sana, sholat. Wah, itu kemana ya? Kok malah dianjurkan untuk melakukan hal yang dilarang? Tidak boleh, jangan diikuti itu teman-teman. La ta'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq. Jangan pernah engkau mentaati makhluk Tuhan siapapun itu kalau makhluk Tuhan itu menyuruh kalian untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jangan dituruti. Ya sudah, maksa saja. Ya tapi harus paham, tapi enggak, kalau keamanan di sini kan pintar-pintar semuanya, pintar-pintar semuanya, alim-alim semua. Jadi kalau di Sukorejo itu yang alim bukan cuma ustadznya, bukan cuma gurunya, semuanya sampai ke tukang masak, sampai tukang jual nasi, sampai sapam-sapamnya alim semuanya itu. Pintar-pintar semua itu. Illa li daruratin, kecuali kalau darurat. Contohnya darurat itu bagaimana? Nah, contohnya darurat, jadi kalau orang junub itu harus keluar dari masjid. Dia boleh tidak keluar dari masjid kalau ada darurat. Darurat apa yang membolehkan dia tetap di masjid? Kaman seperti orang ihtalama yang mimpi basah, junub siapa man, fil masjid di masjid, wa ta'adzara dan udzur hurujuhu, wa ta'adzara dan udzur siapa man hurujahu akan keluar masjid. Oh gini berarti, wa ta'adzara dan udzur hurujuhu apa keluarnya man minhu dari masjid. Kenapa kok uzur? Li khaufin, karena khawatir, ala nafsihi terhadap jiwanya, au alam au malihi atau khawatir kepada hartanya. Saya junub di masjid. Kalau saya keluar, maka saya akan dibunuh oleh orang. Di luar itu sudah banyak yang menunggu saya. Kalau saya keluar di masjid, saya dibunuh saya. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa kalian tetap di masjid. Atau kalau saya keluar masjid, maka harta saya, soalnya karena saya bawa di dalam tas ini bawa emas sebanyak 20 kilo, banyak, karena banyak emas 20 kilo. Kalau saya tinggal di masjid, hilang, dicuri orang. Lebih baik bagaimana? Ya sudah, diam aja di masjid dulu, tidak apa-apa. Ini adalah contohnya darurat. Amma uburul masjidi, adapun menyeberangi masjid, maron hale berjalan bihi di masjid, min ghairi muksin tanpa diam, ya fala yahrumu, maka tidak haram. Yang haram itu kan muksun, diamnya di masjid. Tapi kalau cuma nyebrang, semuanya dari pintu utara ke pintu selatan, cuma lewat saja, tidak apa-apa itu. Bal wala yukrahu fil asahi, bahkan wala yukrahu dan tidak dimakruhkan apa uburul masjid itu menurut pendapat yang ashah. Tidak dimakruhkan, silakan, udah cuma lewat. Wa taraddudil junubi, adapun mundar mandirnya orang junub fil masjidi di masjid, bimanzilatil lubthi, ialah sama seperti orang yang diam di masjid. Mundar mandir ke depan, ke belakang, ke samping, ke kiri, ke tengah,
Ngapain junub masih mundar-mandir di masjid? Itu kalau mundar-mandir di masjid hukumnya sama dengan orang yang diam di masjid. Berarti bagaimana? Haram juga. Waharaja dan keluar bil masjid dengan redaksi masjid al-madarisu apa sekolah-sekolah. Ya kalau junub di sekolah ya tidak apa-apa teman-teman, tidak usah keluar. Warubutu dan asrama, kalian di kamarnya junub juga di kamarnya ya tidak apa-apa, meskipun tidak keluar tetap saja di kamarnya, karena kamar itu, asrama itu bukanlah masjid, boleh-boleh saja.